Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah, di kesempatan hari ini mari sama-sama kita merenungkan suatu tema yang sebenarnya ini sudah sering kita bahas ya di berbagai kesempatan. Tema tentang suatu program asasi lagi abadi dalam kehidupan yang seharusnya dicanangkan dan diperjuangkan oleh setiap muslim. Jadi program yang asasi dan abadi, bukan hanya prioritas ya. Dia harus terus dicanangkan, diselami pemaknaannya dan diperjuangkan perwujudannya oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu program membangun masyarakat Islami. Gambaran tentang program ini telah kita uraikan dalam sebuah buku yang antum semua telah sering kaji dan bahas, menuju masyarakat Islami. Di kesempatan kali ini mari kita sama-sama ya untuk menganalisa, merenungkan kembali agar pemahaman kita dari waktu ke waktu tentang hal tersebut semakin mendalam.
Karena pemahaman yang mendalam itulah diharapkan akan mengobarkan semangat perjuangan kita dalam kehidupan ini untuk mewujudkan visi besar kita sebagai seorang muslim, yaitu membangun masyarakat Islami. Mari kita awali dengan makna dari masyarakat Islami itu sebelum kita jauh menganalisa bagaimana gambaran ya lebih detail. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma Islam, yang pedoman kehidupan mereka baik secara pribadi, individu, dalam berkeluarga maupun dalam melaksanakan aktivitas masyarakat adalah nilai-nilai Islam sebagai satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kupas. Ya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat tersebut telah kita imani bahwa Allah menyatakan satu-satunya agama yang hak untuk dianut dan dijadikan pedoman dalam kehidupan adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang mencari, meniti jalan selain Islam sebagai agama, maka penitian itu, upayanya yang mereka lakukan itu tidak akan pernah ada artinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Bukan hanya tidak akan diterima oleh Allah, dan orang-orang yang demikian sungguh merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah dengan terang benderang menjelaskan bahwa satu-satunya agama yang dapat mengantarkan setiap manusia kepada kebahagiaan yang hakiki. Ingat ya, kebahagiaan itu ada dua. Ada yang sifatnya semu. Semu itu sifatnya sangat sementara dan dia akan sirna. Dan ada yang kedua, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yang hakikatnya adalah sebenar-benarnya kebahagiaan. Satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seorang manusia pada kebahagiaan yang setiap manusia pasti inginkan dan harapkan dan serta kejar itu hanya jalan Islam. Tidak ada jalan lain. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang telah menentukan syariat ini. Allah lah yang telah menentukan agama ini untuk hambanya, untuk diikuti oleh hambanya. Tidak ada agama lain. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Ingat ya, ketika dikatakan alam semesta itu berarti semua makhluk yang telah Allah ciptakan tanpa kecuali. Dialah Allah yang telah menciptakan itu. Dia pula yang telah mengatur dan terus senantiasa mengatur urusan mereka, memberi rizki kepada mereka. Dia pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dengan bentuk penciptaan yang sangat sempurna. Perhatikanlah, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa diri kita masing-masing, betapa sempurnanya. Padanya kita dapati kesempurnaan demi kesempurnaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan itu semua makhluknya, mengatur semua urusan mereka. Dia pula yang telah menentukan pedoman terbaik untuk dijalani, diikuti dan dianut oleh manusia. Dialah yang maha mengetahui apa saja yang disebut, dinamakan dan masuk kategori kebaikan.
dan bagaimana jalan untuk meraih kebaikan itu untuk dilalui oleh hambanya. Dia pula yang maha mengetahui apa saja sebenarnya yang disebut keburukan, kemudorotan, dan bagaimana jalan untuk menjauhinya yang harus dijauhi oleh setiap manusia. Dan dia telah menjelaskan itu semua dalam aturan yang maha sempurna, yang sangat sempurna, yaitu al-Islam, dengan aturan yang jelas dan terang benderang. Inilah satu-satunya norma, satu-satunya ajaran, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yaitu al-Islam. Pertanyaannya, kenapa? Kita kembali kepada definisi tadi, masyarakat Islami mau dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam itu. Mereka yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam meniti jalan Islam itu, jalan yang lurus itu, karena mereka telah memahami dengan benar apa arti Islam yang sesungguhnya, bukan sekedar kata yang tertera di kartu tanda penduduk kita. Ini harus dipahami betul, ya. Jadi kata al-Islam sebagai agama itu bukan hanya suatu kata tanpa makna, tapi maknanya sangat dalam. Para ulama menjelaskan bahwa makna Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ada konsekuensi ketika seseorang telah mengatakan saya muslim. Konsekuensinya apa? Yaitu mewujudkan al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah. Makanya dalam semua pembahasan kajian para ulama, hasil istiqra, hasil bacaan, telaah, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, akan kita dapati bahwa mereka menjelaskan kepada kita bahwa inti dari ajaran Islam adalah at-tauhid. Selain sikap pasrah menyerahkan diri untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan tauhid itu, ada al-inqiyad. Ini penting sekali, ya. Dan ini yang membedakan seorang muslim dengan selain mereka. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Taat seutuhnya kepada Allah dengan ketundukan, dengan penuh ketundukan. Ini menjawab pertanyaan tadi, kenapa masyarakat yang dikatakan masyarakat Islami itu baik secara individu maupun dia anggota keluarga dan plus anggota masyarakat mau diatur oleh Islam. Bukan hanya mau, ya, mereka berharap diatur oleh Islam. Mereka mendambakan aturan, satu-satunya aturan yang sempurna ini untuk mengatur diri mereka. Sikap pasrah, sikap taat sepenuhnya. Ini penting untuk kita gali. Sebagai seorang muslim, konsekuensi syahadat kita la ilaha illallah adalah al-istislamu lillah dan al-inqiyad. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa setiap seorang muslim yang benar dalam keislamannya, dia tahu betul tidak ada jalan lain yang benar untuk diikuti, dipedomani dalam kehidupan, menjalankan kehidupan
mengisi kehidupan ini kecuali jalan Islam. Ini penting. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang kaidah ini, tentang prinsip hidup ini, the way of life ini. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, enggak pantas bagi diri seorang mukmin, laki maupun perempuan, ketika Allah telah memutuskan suatu perkara, Allah telah mengatur satu urusan dalam urusan mereka, ada pilihan lain, hasil imajinasi mereka yang menyelisihi ketetapan Allah. Ini kaidah dalam kehidupan, kaidah yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim yang mengaku muslim dengan benar. Dan Allah menegaskan di akhir surah Al-Ahzab ini ayat 46, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang ya'si, durhaka, bermaksiat, menyelisihi keputusan yang telah Allah tetapkan, menyalahi pedoman yang telah Allah Subhanahu wa taala atur, sungguh orang ini berada dalam kesesatan yang jelas sekali. Bagaimana mungkin seorang manusia yang telah diciptakan, manusia itu diantara satu dari sekian miliar makhluk. Tahu ya? Al-makhluk itu adalah yang dicipta. Tidak mungkin orang atau sesuatu yang diciptakan itu kok berani-beraninya membangkang perintah dan aturan sang pencipta yang telah menciptakannya. Ini saya mencoba menganalisa supaya kita merenungkan setiap kajian ya dari buku-buku yang telah kita tuangkan dan tuliskan, yang telah dituliskan oleh para murabbi kita, sehingga dari waktu ke waktu pemaknaan kita itu makin mendalam. Kenapa seorang muslim itu berbeda dengan selain mereka? Kenapa orang yang beriman, seorang mukmin itu berbeda dengan orang yang kafir? Karena keimanan di dalam diri seorang yang mukmin itu menuntun dirinya untuk mewujudkan konsekuensi-konsekuensi keimanannya. Dan berlepas diri, menolak, membenci apa-apa yang menyelisihi keimanan itu. Dalam segala bentuknya. Karenanya para ulama menjelaskan makna al-Islam tadi, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada konsekuensi, yaitu berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ini penting. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah masih menjawab kenapa seorang muslim kok mau bertekad dan bersungguh-sungguh meniti siratal mustaqim. Kemudian mereka bergegas berlomba untuk mendominasi seluruh aktivitas kehidupannya dengan segala macam bentuk kebaikan Islam. Dari sifat istiqomah, kemudian kejujuran dan ruhani yang bersih, kemudian keinginan yang kuat untuk menyebarluaskan rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, kasih mengasihi. Kenapa itu semua? Karena inilah tuntunan syariat Islam yang telah kita imani bahwa itulah jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Manakala kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ketika kita mengerjakan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka di balik setiap perintah itu pasti ada kebaikan untuk kita. Pasti ada kebaikan untuk kita. Makanya dimaksud rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah manakala nilai-nilai Islam itu diwujudkan dengan wujud yang benar. Maka rahmat demi rahmat akan kita lihat di berbagai pelosok negeri ini. Kebaikan demi kebaikan akan terwujud dalam bentuk yang sebenarnya, bukan basa-basi. Yang dilandaskan oleh ketulusan niat, kejujuran, dan dorongan iman yang kuat. Kita datang ke masjid karena kita tahu ada banyak sekali keutamaan dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Betul begitu kan? Kita bergegas untuk datang ke majelis ilmu karena kita tahu dan yakin bahwa kita butuh pada ilmu Islam. Gak perlu orang lain lagi menyuruh-nyuruh kita sholat 5 waktu. Iman yang benar itulah yang akan mendorong pelakunya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam bentuk yang zahir, lahiriah, di alam nyata. Nggak perlu monitoring CCTV untuk merekam siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Nggak perlu. Kalau catatannya kalau saja setiap muslim telah melaksanakan keislamannya dengan benar. Nggak akan diperlukan itu pengawasan ketat, waskat, pengawasan melekat. Kenapa? Pengawasannya udah melebur di dalam dirinya. Nggak perlu lagi orang eksternal atau pihak lain untuk mengawasi dirinya. Dia dalam kesendirian itu sama saja, tidak ada bedanya dengan ketika dia berada di tengah orang lain, di tengah keramaian. Inilah yang menjadikan seorang muslim berlomba dan bergegas untuk mengerjakan amal saleh. Karena dia imani bahwa setiap perintah Allah dia harus berlomba untuk melaksanakannya. Setiap perintah Rasulullah SAW dia kejar untuk menjadi orang yang melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena di balik setiap amal soleh itu ada janji pahala yang sangat besar yang akan ia dapatkan, yang dia harapkan dia akan meraihnya fid dunya wal akhirah. Ini penting ikhwafillah rahimakumullah untuk dari waktu ke waktu kita selami pemaknaan tentang siapa mereka masyarakat Islami itu dan kenapa bisa tumbuh dalam diri mereka keinginan dan tekad yang kuat sedemikian rupa itu. Kenapa mereka bersemangat untuk melaksanakan nilai-nilai Islam itu dalam diri pribadi mereka, dalam ucapan lisan mereka, dalam mengatur urusan pribadi, akhlak, tingkah laku, dalam memandang, dalam mendengar, mengatur pandangan mata, mengatur apa saja yang boleh kita dengar, mengatur lisan kita untuk tidak liar. Ini urusan pribadi semua. Untuk mengisi umur kita yang sangat terbatas ini dengan nilai-nilai kebaikan yang optimal. Setelah menunaikan sholat fardu yang wajib, kita tambah dengan yang nafilah. Kita diberi ilmu, bisa baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, ayat Al-Quran yang di dalamnya terkandung pedoman kehidupan kita. Dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya pahala demi pahala yang sangat banyak bagi pembaca Al-Quran, bagi mereka yang memahami, bagi mereka yang menjaga dan menghafal Al-Quran. Terus begitu. Ada tekad yang kuat di dalam diri mereka untuk menata keluarga dengan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islami. Tidak sembarangan, tidak asal jadi, tidak cuek dan masa bodoh pada anak dan istri mereka, tidak. Tekad itu ada pada diri mereka masing-masing.
dan ada kelapangan dada untuk menyambut seruan Islam. Ada rasa butuh yang tinggi. Ya, ada rasa butuh dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Kami ingin diatur oleh Islam. Kami ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kami mendambakan aturan satu-satunya ini untuk menjelma dalam pribadi kita, dalam pribadi saya, dalam pribadi kami, keluarga dan masyarakat. Ada kecintaan yang tinggi agar Islam terwujud dalam alam nyata, dipraktekkan oleh setiap muslim, yang dengannya akan terwujud rahmat, tersebarnya kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, telah janjikan, rahmat lil alamin itu. Dan satu lagi, kenapa mereka yang dinamakan masyarakat Islami ini luar biasa, kok mau diatur oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka telah memahami bahwa syahadat tadi yang kita telah uraikan, la ilaha illallah, itu maknanya apa? Kandungannya apa? Konsekuensinya apa? Bukan sekedar ucapan lisan, bukan sekedar lafaz zikir la ilaha illallah, tapi lebih dari itu. Lafaz zikirnya adalah bagian dari ibadah lahiriah yang sangat besar. Ini penting ya untuk dipahami. Tetapi pemaknanya harus dipahami, dan itulah substansi dari ibadah zikir kalimat tauhid itu. Dan yang kedua, persaksian kita bahwa kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Para ulama menjelaskan bahwa syahadat seorang muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Adalah yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mengimani setiap kabar yang Allah beritakan kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan apa saja yang Rasulnya SAW perintahkan. Ta'atuhu fima amar. Dan yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang untuk kita lakukan. Inilah kenapa para ulama menjelaskan sumber kita berislam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Harus kita pegang ini. Kita pelajari, kita pegang, bukan hanya di genggaman begini dalam wujud materi, bukan itu. Kita pelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita pahami, selami bagaimana penjelasan para salafus salih untuk kita mendapatkan faidah yang sangat besar dari kedua sumber Islam itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena kita sebagai manusia ada sifat tabiat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan melekat pada diri kita, yaitu sifat nisyan. Sifat lupa, lalai. Makanya disebut manusia itu dinamakan al-insan, itu karena punya sifat nisyan. Sumyal insan binisyani. Karena kita sering lupa dan lalai,
Dan kita tidak ada artinya tanpa petunjuk, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan sekaligus memerintahkan kita untuk selalu meminta hidayah itu setiap waktu. Bahkan kita diingatkan tidak kurang dari minimalnya 17 kali dalam sehari. Dalam satu hari kita diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita memang makhluk yang fakir, yang sangat butuh pada hidayah itu. Dan beruntunglah kita diberikan, kita menjadi bagian dari makhluk, dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah itu. Tinggal tugas kita terus meminta kekuatan, ya, dan tambahan hidayah itu. Karena para ulama menjelaskan makna ihdina itu sangat dalam, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan, melafazkan kata yang menjadi bagian dari ayat, ya, di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di antara maknanya adalah sabbitna wafiqna, ya Allah, kokohkan kami di atas jalan itu dan beri kami taufik untuk mampu menerapkan hidayah ilmu itu setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita, ikhwafillah rahimakumullah. Karena waktu yang terbatas, pemaknaan terhadap masyarakat Islami kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan kajian kita di hari ini adalah suatu program hidup yang sifatnya asasi. Sifatnya asasi dan abadi sampai ajal menjemput, yang harus dicanangkan dan diperjuangkan oleh setiap muslim adalah mewujudkan masyarakat Islam. Karena ini adalah konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan kita. Setiap muslim manakala dia memahami arti yang sesungguhnya dari agama yang dia anut dan peluk itu, maka akan terdorong untuk mewujudkan konsekuensinya dengan melakukan islamisasi pribadi, islamisasi keluarga dan masyarakat. Mari kita terapkan, ya, nilai-nilai Islam itu kita jaga, rawat, kokohkan pada diri-diri kita. Ini yang utama ini, ya. Tanamkan pada keluarga, istri dan anak kita. Maksimalkan dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi pondasi yang dimiliki oleh setiap muslim. Betapapun kadar keilmuan mereka berbeda satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman, dalam tingkat keilmuan terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerima ajaran Islam itu dan mewujudkannya secara totalitas. Pondasinya sama. Kulit boleh berbeda, ilmu boleh berbeda tingkatan dan level, tapi pondasinya harus sama. Ya, inilah yang menjadi dasar dari keimanan setiap muslim. Demikian ikhwafillah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.